Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan yang lagi fokus berkultivasi setelah kemarin selesai pesta perayaan di Menara Pil. Kala itu sih Xiaoyan dapat kabar buruk tuh dari Xiao Yixin. Kalau di depan gerbang Menara Pil ada orang-orang dari sekte Xuanming yang sedang mencarinya. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat lain, di mana Chen Tianan alias bapaknya Chen Xian yang merupakan ketua sekte Xuanming datang untuk memburu Xiaoyan. Tentu aja tetua Qiuling gak membiarkan Chen Tian untuk bikin honor di tempat itu. Karena Xiaoyan sendiri dalam perlindungan Menara Pil sebagai juara pertama di kompetisi pemurnian pil kemarin. Tetua Qiuling yang ngasih tahu Chen Tian kalau yang membunuh anaknya itu bukanlah Xiaoyan melainkan Mugu. Tentu aja Chen Tian tak membantah fakta itu, di mana dia beranggapan kalau Chen Xian tak dibikin lumpuh sama Xiaoyan, pasti anaknya itu masih bisa selamat dari Mugu. Di sini Yi Chen selaku murid terbaik di sekte Xuanming yang berada di ranah Douzong bintang 9 mulai maju sambil berkata kalau dia mau menantang duel Xiaoyan secara adil sebagai sesama murid. Di mana orang-orang yang menonton di sana pun dibuat kaget tuh kalau Yi Chen yang merupakan jenius dari sekte Xuanming yang mempelajari teknik darah mau menantang Xiaoyan di sana. Yi Chen yang membuat jalanan di sana menjadi berbentuk arena dengan fluktuasi douji-nya itu. Pada akhirnya sih Xiaoyan tak keberatan juga tuh untuk menerima tantangan Yi Chen. Toh juga selama 2 bulan terakhir ini Xiaoyan terjebak di alam bintang dan mulai bosan karena tak ada yang bisa diajak baku hantam. Mendengar hal itu, Yi Chen pun langsung melancarkan serangan pertama dengan kecepatan tinggi. Tapi Xiaoyan berhasil memprediksi serangan Yi Chen yang mengincar bagian belakangnya. Walau serangan Xiaoyan berhasil dihentikan oleh Yi Chen, tapi Xiaoyan masih bisa melancarkan serangan kedua tanpa ada celah sedikit pun. Yi Chen yang mulai kesal sama sifat tengilnya Xiaoyan yang meremehkannya kala itu, terlihat Yi Chen pun mulai menggunakan teknik ledakan darahnya itu, di mana Xiaoyan malah bikin kena mental Yi Chen saat dirinya pamer api surgawi barunya. Kata Xiaoyan sih ini adalah api surgawi 3000 teratai hati, yang merupakan gabungan dari 3 api surgawi menjadi satu. Melihat hal itu, tentu aja Yi Chen auto ketar-ketir tuh melihat Xiaoyan punya 3 api surgawi. Sedangkan Song Qing malah dibuat makin iri aja kalau dia makin jauh tertinggal dengan Xiaoyan. Yi Chen yang tak mau kehilangan muka di depan publik karena dia tadi udah meremehkan Xiaoyan, terlihat kalau Yi Chen mulai serius tuh untuk menyerang Xiaoyan sekuat tenaga. Dengan begitu mudahnya, Xiaoyan menahan serangan itu hanya modal pelindung api surgawi doang. Dari sini Yi Chen lagi dan lagi dibuat kena mental tuh. Kenapa Xiaoyan udah mencapai ranah Douzong puncak alias bintang 9, padahal beberapa bulan lalu kata Chen Tian si Xiaoyan masih di ranah Douzong bintang 4. Yi Chen yang dibuat babak belur sampai berdarah-darah setelah menerima fluktuasi kekuatan api surgawinya Xiaoyan, terlihat kalau semua orang yang menonton pertandingan itu dibuat benar-benar terdiam tuh saat melihat kekuatan Xiaoyan dengan 3 api surgawi ternyata se-OP ini. Di momen tersebut Yi Chen yang menganggap Xiaoyan adalah ancaman besar kalau tak dihabisi sekarang, pada akhirnya Yi Chen pun menggunakan teknik pamungkasnya yang bernama 7 tombak pembunuh untuk mengakhiri pertandingan kala itu. Yi Chen yang saat itu begitu yakin kalau tekniknya kali ini pasti bisa melukai Xiaoyan, ternyata Xiaoyan masih bisa santai aja tuh melihat Yi Chen mendekat dengan kecepatan tinggi, di mana Xiaoyan berkata kalau teknik rendahan seperti ini tak akan bisa melukainya, sambil menghancurkan tekniknya Yi Chen dengan begitu mudahnya. Yi Chen yang masih tak patah semangat dan menggunakan tapak darah iblis untuk melanjutkan serangannya barusan, Xiaoyan pun hanya perlu menggunakan fluktuasi api surgawinya aja untuk menangkis serangan Yi Chen lagi. Malahan saking kuatnya fluktuasi api surgawi barunya Xiaoyan malah bikin lengan kanannya Yi Chen buntung. Wah, ngeri banget nggak tuh? Sama-sama Douzong puncak tapi Yi Chen bagaikan keroco di hadapan Xiaoyan. Teman-teman Xiaoyan yang begitu gembira melihat kekuatan Xiaoyan ternyata lebih hebat dari yang mereka duga. Mereka juga dibuat bangga tuh sama Xiaoyan kala itu, yang masih berbaik hati meminta Yi Chen untuk segera pulang aja dan mengobati lengannya tersebut.
Di momen itu, Yi Chen yang tak terima akan hinaan tersebut, dia pun menggunakan teknik terlarang yang mengorbankan darahnya sendiri untuk meningkatkan doji-nya tersebut. Yi Chen yang melesat kencang ke arah Xiaoyan untuk yang terakhir kalinya dan melancarkan serangan tapak iblis persembahan. Tentu aja kesabaran Xiaoyan udah habis tuh, dimana Xiaoyan hanya menggunakan segel pembelah gunung aja untuk mengakhiri pertarungan kala itu. Melihat hal tersebut, tentu aja Chen Tian begitu kaget tuh. Kenapa Xiaoyan bisa sekuat ini, sampai-sampai Yi Chen yang bakal jadi ketua sekte Xuanming berikutnya dipermalukan seperti itu. Xiaoyan yang saat itu mengambil cincin penyimpanannya Yi Chen sebagai ganti rugi atas kekacauan yang dia timbulkan. Tentu aja Chen Tian tak terima tuh dan mulai bersiap-siap untuk menyerang Xiaoyan dari belakang karena sekte Xuanming udah dipermalukan seperti ini. Namun upayanya kala itu dihentikan oleh boneka iblis langitnya Xiaoyan dan langsung mencengkram tangannya Chen Tian. Di momen ini Chen Tian langsung kena mental tuh karena boneka iblisnya Xiaoyan udah naik ke ranah Douzun aja setelah time skip selama 2 bulan lalu. Xiaoyan yang mempermalukan Chen Tian dengan cara nyuruh boneka iblisnya itu ngajak Chen Tian untuk dansa, ternyata itu bukanlah dansa sembarang dansa tuh. Karena selain tangannya Chen Tian diremukan sama boneka iblis itu, tapi tulang pinggang dan tulang punggungnya Chen Tian juga diremukan pula saat proses dansa tersebut. Setelah itu, Chen Tian yang berhasil lolos dari boneka iblisnya Xiaoyan, dia pun dibuat kaget lagi dan lagi kalau kakek Tianhu dan Xiao Yishan ikutan join, di mana Xiaoyan punya 3 pelindung ranah Douzun termasuk boneka iblisnya itu. Beberapa saat kemudian, Master Xuan yang datang menengahi keributan itu sambil berkata kalau sekte Xuanming segera pergi dari sana. Di momen itu si Chen Tian berkata juga tuh kalau sekte Xuanming akan membalas perbuatan Xiaoyan dan Menara Pil. Dan ketika rombongannya Chen Tian pergi dari sana, kakek Tianhu pun merasa kesal tuh karena dia nggak sempat untuk menguji teknik barunya itu kepada sekte Xuanming. Beberapa jam kemudian, Master Xuan yang mengadakan rapat bersama dengan Xiaoyan dan yang lainnya untuk membahas perihal Yaolao. Kala itu si Master Xuan berkata tuh kalau dia udah tahu keberadaannya Yaolao saat ini, di mana Yaolao dipindahkan ke pegunungan jiwa mati yang merupakan tempat dengan suhu paling dingin. Dari info yang mereka dapatkan, kultivator yang menjaga Yaolao di tempat itu ada 5 Master Douzun tingkat menengah. Bisa jadi ada Master Douzun tingkat atas juga yang keberadaannya masih belum diketahui. Mendengar hal itu, tentu saja Cao Ying dan kawan-kawan begitu kaget tuh, karena ada 5 Master Douzun yang menjaga gurunya Xiaoyan. Di sini, ketika Master Feng dari Pavilion Bintang Jatuh datang ke tempat itu, sambil berkata kalau mau ikut join misi penyelamatannya Yaolao, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode berikutnya mulai seru nih kalau mulai arc penyelamatannya Yaolao. Untuk lanjutannya sabar dulu ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.